Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Terlebih kita sudah memasuki bulan Ramadan ini, hari atau 10 hari yang terakhir. Tepatnya hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-24. Jadi tidak terasa bulan Ramadan hampir meninggalkan kita. Mudah-mudahan dengan akan meninggalkan Ramadan, Ramadan meninggalkan kita, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, istiqomah di dalam melaksanakan ibadah, terutama di sisa-sisa bulan Ramadan ini yang tinggal 6 hari. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah itu sering saya sampaikan di dalam sebuah hadis, idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Manakala Rasulullah SAW memasuki 10 hari yang terakhir, beliau itu mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hikmah dari hadis ini bahwasanya di 10 hari yang terakhir Rasulullah itu meningkatkan ibadah dibanding dengan awal puasa maupun pertengahan puasa. Jadi di 10 hari yang terakhir beliau itu lebih meningkatkan ibadah. Sedangkan kita ini kan di 10 hari yang terakhir terkadang kita lalai, yang penuh itu bukan masjid tetapi tempat-tempat belanja, mal-mal, pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan. Itu kalau malam ini 10 hari terakhir itu masya Allah penuh gitu. Jadi itikafnya itu pindah di mal-mal, entek ke duit ya. Di malam saya diberitahu teman saya yang di Kudus itu, kebetulan dia sedang belanja itu, ada dua. Ayo, 10 hari yang terakhir Rasulullah itu mencontohkan untuk itikaf di masjid, sedangkan kita umatnya itu justru itikafnya tidak di masjid. Nah, ini maka ya mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Mari kita manfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan, khususnya yang 10 hari yang terakhir ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang bagaimana manfaat dari doa dan zikir. Hari ini mari kita lanjutkan mengenai waktu yang lebih afdol untuk berdoa.
Jadi waktu yang lebih afdol atau waktu-waktu makbul ya. Jadi waktu-waktu yang makbul di mana Allah itu mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama adalah waktu doa kita itu dimakbul atau diijabah oleh Allah adalah di hari Jumat. Di hari Jumat sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara tentang hari Jumat. Maka beliau bersabda, pada hari Jumat itu terdapat suatu waktu yang tidak dijumpai oleh seseorang muslim yang sedang melaksanakan sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah kecuali dikabulkan doa-doanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ya, tentang hari Jumat tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di hari Jumat ini memang Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa. Kemudian memperbanyak kita bersolawat, memperbanyak kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga termasuk biasanya keutamaan di hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, ya, membaca surat Al-Kahfi. Jadi ternyata hari Jumat ini memang disunahkan agar supaya kita ini memperbanyak doa. Surat Al-Kahfi itu dibaca semua atau ayat pertama 10? Saya ada ayat 10 pertama, terus ayat 10 terakhir. Kalau saya baca redaksi hadisnya itu dibaca surat Al-Kahfi, artinya surat Al-Kahfi secara sempurna. Ya, jadi barang siapa yang membaca di hari Jumat surat Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan jaminan kepada dirinya surga. Jadi maka di hari Jumat monggo kita perbanyak untuk memperbanyak doa, ya, kemudian memperbanyak sholawat, ya, kemudian membaca surat Al-Kahfi. Ya. Monggo lah doanya apa saja, permintaan kita apa saja. Yang penting kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, yaitu di hari Jumat. Kemudian waktu yang makbul yang kedua adalah ketika kita sedang berpuasa. Saat-saat seperti ini, saat kita sedang berpuasa ini, maka Allah mengabulkan permintaan kita. Allah mengabulkan permintaan kita. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Yang pertama adalah golongan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ketika kita berpuasa ini monggo
kita berbanyak doa. Ya. Jangan kita perbanyak naum atau tidur. Ya. Biasanya kalau kita puasa seperti ini kan sedikit-sedikit tidur itu Pak. Habis sahur waret turu meneh ya. Engko bar salat subuh turu ya, kemudian nanti menjelang zuhur tidur, habis zuhur tidur ya, habis asar mungkin tidur ya, dan seterusnya. Jadi tidurnya mungkin malah ngluwihi ketika tidak puasa. Jadi kalau tidak puasa itu biasanya tidur cukup 6 sampai 8 jam, mungkin kalau puasa itu tidurnya malah lebih dari 10 jam. Ya ini. Dengan dasar katanya apa itu tidurnya orang puasa itu ibadah. Kemarin saya lihat di YouTube itu ulah Ustadz Adi Dayat, tidurnya orang puasa ibadah itu hadisnya hadis palsu. Hadisnya hadis palsu, bukan hadis sahih. Jadi maka kalau kita ini puasa kok ngakeh-ngakeh turu berarti tidak sesuai dengan himbauan Rasulullah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, itu. Jadi mari kita banyakkan untuk berdoa, terutama di bulan Ramadan, terutama ketika kita sedang berpuasa. Maka tadi di hadis tadi kan saya sebutkan Rasulullah itu di 10 hari yang terakhir itu kan mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Jadi beliau itu lebih meningkatkan ibadah. Beliau membaca Quran ya. Bahkan mungkin di 10 hari yang terakhir mungkin bisa khatam dalam sekali dalam 10 hari yang terakhir. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya itu berlomba-lomba ketika di bulan Ramadan dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bukan berarti kemudian terus apa mau tok ya, paling tidak kita membaca. Ada kan hadis itu yang menyebutkan, jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa lama saya menghatamkan Al-Quran? Maka Rasulullah menjawab, silahkan kamu khatamkan dalam waktu 30 hari. Jadi kalau 30 hari itu kan, kalau Al-Quran itu ada 30 juz ya, berarti kan sehari berapa Pak? 1 juz kan? 1 juz ya, 1 juz. 1 juz itu kalau bulan Ramadan itu saya kira sangat mudah. 1 juz itu kalau saya hitung lembarannya itu kurang lebih 10 lembar. 10 lembar. Jadi kalau jenengan sehari 1 juz, ada sholat 5 waktu ya, 5 waktu, paling enggak setiap selesai sholat kita membaca 2 lembar. 2 lembar. Jadi kalau 5 waktu sholat berarti kan 10 lembar selesai. Mudah. Cuman kadang-kadang kita itu ya rasa-rasa gak maca sedih itu ya. Duh ngantuk. Tapi kalau baca WA sehari mungkin berjam-jam kuat ya. Lihat YouTube ya, kemudian main game online itu kan berjam-jam kuat. Tapi nek kon maca Quran tuh lagi 5 menit tuh mripate wis pedes. Ya. Jadi kalau 1 juz ya, 1 juz sehari. Jadi 30 hari kita puasa ini khatam sekali. Sahabat masih bertanya, ya Rasulullah aku kuat. Kuat. Tidak hanya 30 hari, saya kuat lebih dari itu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, khatamkan Al-Quran ya, dalam waktu 15 hari. Berarti kalau 15 hari berarti 1 hari berapa juz? 2 juz. 2 juz kalau tadi 5 kali sholat berarti seharinya setiap kali kita sholat selesainya menyelesaikan 4 halaman. 4 halaman. Ya. Masih ada yang ingin tambah. Ya Rasulullah saya masih kuat. Ya. Saya masih kuat. Khatamkan dalam waktu 10 hari.
Berarti kalau 10 hari berarti sehari pinten? 3 juz. 3 juz kalau kita buat setiap kali sholat tadi berarti setiap kali sholat kita membaca 6 lembar. Betul mudah, sebetulnya mudah. Ya cuman kadang-kadang prakteknya susah. Ya karena kan tadi ya kita tidak meniatkan, ya, mengazamkan diri kita untuk membaca dengan baik. Nah, ini baru membaca. Jadi Rasulullah dan sahabatnya itu di 10 hari yang terakhir itu beliau memang betul-betul tadi mengencangkan sarung. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dalam artian menghidupkan malamnya itu bukan dengan bergadang, dengan mungkin kongko-kongko di warung kopi, kemudian di kalau sekarang kalau dulu kan warung kopi, kalau sekarang apa Pak? Kafe ya. Nah, kafe. Betah itu kalau di kafe, di warung kopi itu kan betah itu. Jam 12 malam bahkan mungkin nganti subuh itu. Tapi nek itu mau ngaji, kemudian sholat, ya itu baru beberapa saat itu sudah ngantuk. Wa ahya lailahu, kemudian wa aiqadha ahlahu. Ya, membangunkan keluarganya. Monggo lah kita mungkin mempunyai niat bersama keluarga kita, keluarga kecil kita. Terlebih lagi ini kan dalam situasi pandemi COVID-19 ini kan majelis ulama itu berharap itu kita ya lebih banyak di rumah. Maksudnya ya di rumah itu kita melaksanakan ibadah dengan keluarga kecil kita. Ini seperti itu. Ya. Yang kedua yaitu di saat kita berpuasa. Kemudian yang ketiga waktu dikabulkannya doa adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Ya, waktu sepertiga malam yang terakhir. Ya, kurang lebih ya jam berapa ya? 3:30 sampai menjelang subuh. Nah, itu sepertiga yang terakhir. Mana dasarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika masuk sepertiga yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku penuhi permintaannya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat. Jadi di sepertiga malam yang terakhir ini memang waktu-waktu yang mustajabah. Dan tidak setiap orang itu mampu melaksanakan. Karena apa? Karena di saat itu kita itu kan nyenyak-nyenyaknya tidur, enak-enaknya turu. Tetapi Rasulullah memberikan contoh bahwasanya disitulah waktu yang tepat, waktu yang dimana Allah mengabulkan doa. Barang siapa ya, Allah itu turun ke langit di setiap malam di sepertiga yang terakhir, Allah itu turun. Ya cara anak sekolah itu diabsen karo gurune. Sapa? Pak Kintoko, Pak Gofar, Pak Arifin, Pak Yoto, dan seterusnya ya. Ini diabsen. Siapa yang meminta, siapa yang berdoa, siapa yang beristighfar di sepertiga yang terakhir. Mungkin di bulan puasa ini kayaknya masih bisa. Karena kan di saat itu kita kan sahur ya, kurang lebih jam 2:30 kita bangun untuk melaksanakan ibadah sahur. Kemudian setelah itu setelah sahur barangkali ampun tilemeleh ya, karena wis kadung warak terus turu meneh ya. Ya kita sempatkan untuk kita memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah.
Dalam Al-Qur'an itu disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur-sahur itu mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah. Jadi jangan tidur lagi. Ya. Monggo manfaatkan waktu yang hanya mungkin sekitar setengah jam itu. Disitulah waktu-waktu yang makbul untuk kita berdoa. Karena pada waktu itu Allah turun untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah turun untuk memenuhi permintaan-permintaan kita. Allah turun untuk siapa yang beristighfar. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya Rasulullah itu kan sehari semalam itu beliau itu sekitar 100 kali selalu beristighfar kepada Allah. Mi'atu marrat. Beliau itu Rasulullah itu mi'atu marrat. Ya. Sehari semalam itu beliau minimal 100 kali untuk beristighfar. Padahal Rasulullah itu kan dijamin masuk surga. Beliau tidak ya kalau berdosa itu langsung diberikan pengampunan. Tapi beliau tetap beristighfar kepada Allah minim sehari itu antara 70 sampai 100 kali. Loh, wong sing wis dijamin masuk surga, ya, dosanya diampuni oleh Allah saja sudah masih tetap melaksanakan istighfar minimal 70 sampai 100 kali. Lah awake dhewe kita ini loh, kita sudah ada jaminan belum masuk surga? Lasa. Ya kita sih pengen masuk surga. Siapa sih orang yang tidak pengen masuk surga? Gak ada. Bahkan orang sekaliber preman sekalipun itu kalau ditanya masuk surga, masuk pengen. Tapi ya mereka tidak melakukan perbuatan yang mendekatkan untuk masuk ke dalam surga. Mesti kita pengen masuk surga, tapi kan bagaimana aplikasi ya pengamalan kita untuk kita ini dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, maka kita marilah ya bersama-sama untuk manfaatkan waktu-waktu kita khususnya di sepertiga malam yang terakhir ini untuk memperbanyak doa. Kemudian yang keempat, waktu yang makbul untuk berdoa adalah pada waktu di saat antara azan dan iqamah. Jadi antara waktu azan dan iqamah itu kan sekitar ya berapa? 10 sampai 15 menit. Antara 10 sampai 15. Disitulah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Waktu-waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa. Monggo dimanfaatkan. Kalau saudara kita itu kan biasanya waktu antara adzan ke iqamah itu kan ujian. Ya kita manfaatkan untuk berdoa. Ya, berdoa. Dan disitulah waktu-waktu yang mustajab. Dasarnya an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuradu du'a bainal adzani wal iqamah. Dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan tertolak doa yang diucapkan pada saat antara azan dan iqamah. La turad, tidak akan tertolak ya, seorang hamba yang berdoa pada saat azan sampai menjelang iqamah. Monggo sempatkan ya, waktu-waktu antara azan dan iqamah ini untuk kita perbanyak untuk banyak. Kemudian yang kelima pada waktu sujud. Dasarnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saat seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah manakala ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Jadi biasanya kan ada ya di antara para imam itu kan khususnya di sujud yang terakhir ya, itu beliau biasanya atau para imam biasanya memperpanjang sujudnya. Karena apa? Karena memang di situ Rasulullah mencontohkan bahwasanya di saat sujud itu adalah waktu di mana kita dikabulkan doa-doa kita. Ya. Maka perpanjanglah atau perbanyaklah doa di saat kita sedang bersujud. Jadi kita bersujud. Mungkin ada pertanyaan, loh Pak, sholat itu kan sudah ada tuntunannya, sudah ada doanya. Apa boleh? Ya, jadinya kan mungkin yang menjadikan pertanyaan kan gitu. Apa boleh kemudian kita berdoa dengan doa-doa yang lain? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Karena apa? Karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita untuk memperbanyak doa di saat-saat kita sedang sujud. Nah, jadi monggo ketika kita sujud, terlebih ketika sholat sendiri ya Pak ya. Terlebih kita sholat sendiri, maka monggo diperbanyak doa di saat kita sujud. Ya, kalau mungkin dengan jamaah yang lain kan mungkin barangkali punya kepentingan. Ya kan, kenapa kok kita tidak boleh membaca ayat panjang-panjang? Ya. Pun juga tidak boleh terlalu cepat. Sekarang ini kan kalau kita perhatikan ya Indonesia ya, ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya. Sholat itu loh, sholat itu kan sebetulnya kan ada aturan. Ada aturan. Bagaimana cara menyempurnakan sujud, bagaimana cara menyempurnakan rukuk, bagaimana cara menyempurnakan iktidal. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat, kita saksikan tuh, masya Allah ada sholat ya Allah. Sholat itu maca Fatihah itu koyo nggak ada mungkin berapa detik. 23 rakaat aja 7 menit ya, 7 menit ya. Terus saya diwaca apa? Terus macane kaya apa gitu ya. Padahal Rasulullah itu memerintahkan ketika kita sholat disuruh untuk menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Bahkan ada hadis menyebutkan itu kan, hati-hati dengan orang yang mencuri. Ya Rasulullah, siapa itu? Orang-orang yang mencuri dalam sholatnya. Kemudian para sahabat bertanya, orang yang mencuri dalam sholat itu maksudnya bagaimana Rasulullah? Yaitu orang yang la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang mencuri dalam sholatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Jadi sholatnya itu kilat, sholatnya cepat. Pun juga tidak boleh terlalu panjang. Ya kecuali mungkin sudah ada kesepakatan ya di antara para jamaah. Kok sholatnya sing dawa yo. Bacaannya yang banyak-banyak. Mungkin boleh. Tetapi kalau misalnya kita ya, yang namanya jamaah itu kan bermacam-macam ya Pak. Ada yang sudah sepuh, ada yang mungkin dalam kondisi lelah, ada yang mungkin anak-anak, ada yang mungkin tidak kuat berdiri lama, ya, ada yang macam-macam. Ada yang mungkin punya hajat pasti bar sholat itu aku bariki ameh apa ya, macam-macam ya, punya kepentingan.
Jadi kalau ngimami ya imam tidak diperkenankan untuk terlalu panjang. Tapi juga tidak boleh terlalu cepat. Ya yang sedang-sedang saja lah. Yang sedang-sedang saja. Ini udah titit berarti waktunya. Ya. Masya Allah, ternyata waktu kita cepat sekali. Ya, untuk sore hari ini adalah kajian terakhir di bulan Ramadan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf manakala dalam saya menyampaikan selama bulan Ramadan ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kalaupun nanti Masjid Nurah mau mengadakan kajian setelah Ramadan, monggo silakan. Jadi intinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama bulan Ramadan ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.